Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki ibadah kita, alangkah baiknya kalau kita itu bangkit berdiri adik-adik. Ayo semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi 2 lagu pembuka. Yang pertama, judulnya itu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu masih tetap di posisinya ya, karena kita akan masuk ke lagu yang kedua, yang judulnya itu Ku masuki gerbangnya dengan Hati bersyukur. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Dia hilangkanku, oh Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku, oh Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Dia hilangkanku, oh Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Oh, Dia hilangkanku, oh Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah bernyanyi lagu pembuka. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan Alkitab kita, Kidung Jemaat kita, dan yang paling terutama adalah hati kita. Mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia.
kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini, yaitu titah pertama beserta maksudnya. Marilah kita mendengar teman kita mengucapkannya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bagi kita di minggu ini tertulis di dalam Lukas 12 ayat 8. Marilah kita mendengar teman kita mengucapkannya. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Ya Tuhan, tiada ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, Amang akan membacakannya untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita ini disebut sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus, atau dengan arti lain kita ini disebut sebagai milik Kristus. Mari semua coba ulangi, Amang mengucapkan, saya Kristen, Saya Kristen. saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Sekali lagi semua mengucapkannya, ulangi, Amang mengucapkan, saya Kristen, Saya Kristen. saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Adik-adik, kalau Amang mau bertanya, sejak kapan kalian disebut sebagai seorang Kristen? Sejak kapan kita disebut sebagai seorang Kristen? Jawabannya adalah, sejak kau dibaptiskan ketika engkau bayi, pada saat itu atau sejak saat itu kau disebut sebagai Kristen. Sejak engkau dibaptiskan ketika engkau bayi, pada saat itu engkau menjadi milik Kristus. Maka kita bukan lagi milik kita sendiri lagi, tapi kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus yang telah ditebus dari kuasa dosa lewat kematiannya dan lewat kebangkitan. Maka dengan demikian, sebagai milik Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang,
Bagaimana hidup di dalam Kristus? Ada 3 cirinya hidup di dalam Kristus. Yang pertama, kita tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kita tetap di dalam Dia. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Di waktu kita senang, di waktu kita susah dan sedih, di waktu kita sehat, di waktu kita sakit, pokoknya di dalam setiap keadaan kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Jangan waktu kau sakit dekat kali sama Yesus, berdoa terus sama Yesus, pagi, siang, malam, berdoa terus. Tapi setelah sembuh, setelah sehat, dia sudah mulai tidak berdoa, jarang beribadah, dia mulai melupakan Tuhan. Maka dia hanya ada dalam Tuhan, hanya ada dalam Kristus ketika dia sehat. Ketika dia sakit. Setelah dia sehat, dia melupakan Kristus. Dia tidak di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang hidup dalam Kristus, disebutkan yang pertama, kamu harus tetap di dalam Kristus. Di dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Yang kedua, kita berakar di dalam Dia. Kita berakar di dalam Dia. Adik-adik tahu fungsi akar dalam tumbuhan? Fungsi akar itu biasanya menyerap makanan dari tanah, kemudian akan mengirimkannya ke batang dan ke daun, ke tumbuhan itu. Sehingga dia bisa bertumbuh semakin besar, kemudian dia bisa berbunga dan menghasilkan buah. Maka akar itu sangat penting. Disebutkan orang yang hidup dalam Kristus, dia harus berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus artinya kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Kehidupan kita yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita semakin teguh di dalam iman kita, hanya Yesus Kristus. Maka kita harus menyerap makanan itu dari Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus, bergantung kepada Kristus. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi Amsal 3 ayat 5 juga mau menegaskan kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Yang ketiga ini yang terakhir, kita dibangun di atas Dia. Orang-orang yang hidup dalam Kristus, dia harus dibangun di atas Kristus. Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita membuat Kristus sebagai batu penjuru, batu yang teguh. Yesus pernah bilang, sebuah rumah yang dibangun di atas pasir, hanya dengan angin kencang dia akan segera rusak. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu, baik badai topan sekalipun, rumah itu akan tetap kokoh. Maka kita, orang-orang yang hidup dalam Kristus, harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang dibangun di atas Kristus, atau orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu tadi, itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Maka adik-adik sekalian, jadilah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena dengan demikianlah engkau dibangun di atas Dia. Maka sekali lagi, hidup di dalam Kristus artinya kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, dan kita dibangun di atas Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini milik-Mu. Maka biarlah kami dengan syukur, kami boleh Tuhan hidup di dalam Kristus, di dalam setiap keadaan. Kami tetap di dalam Dia.
kami berakar di dalam Dia, dan kami dibangun di atas Dia. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami semua anak-anak-Mu untuk senantiasa hidup di dalam Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, berkati kepada mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki atas pekerjaan tangan mereka setiap harinya. Dan Engkau juga yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan seksi sekolah minggu. Berkati mereka semua ya Tuhan, supaya oleh penyertaan-Mu mereka bersuka cita menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita mengumpulkan persembahan dan berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 350 ayat 1 dan 2. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kuis kita hari ini adalah sebutkan isi Amsal 3 ayat 5.